Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Randi adalah seorang penulis terkenal yang menulis banyak cerita-cerita yang sering banget kalian tonton nih. Pada saat Minggu pagi, dia dibunuh secara misterius oleh orang yang gak dikenal tuh. Ruangan itu berantakan, yang sangat berantakan karena si pembunuh mencari sesuatu. Akhirnya polisi menemukan 4 orang terduga dari pembunuhan Randi, yaitu pembantu Jejen, tukang kebun Joko, tetangganya Elis, dan pengemudi Reza. Pada saat di TKP, polisi juga menemukan selembar kertas dengan tulisan 5173. Menurut kalian, dari beberapa terduga tersebut, siapakah yang melakukan pembunuhan itu? Aku beri kamu waktu 5 detik untuk mencari tahu siapa pelakunya. Udah ketemu jawabannya? Jadi jawabannya adalah si Elis ya guys. Sepertinya sebelum meninggal, si Randi udah menyiapkan angka tersebut menjadi petunjuk buat polisi ya. Hayo, kalian jawabannya sama nggak kayak aku? Coba dong tulis di kolom komentar. Buat kalian yang masih salah, semangat ya. Masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki kedua. Seorang laki-laki tua yang kaya raya memiliki putri sangat bodoh saat diminta untuk menjawab teka-teki nih guys. Ketika laki-laki itu meninggal, dia meminta pengacaranya untuk memberikan teka-teki logika kepada Shiva, putri si laki-laki itu. Akhirnya pun pengacara memberikan 3 amplop dengan cek yang berisi nominal yang sangat besar di salah satunya nih guys. Di amplop itu terdapat 3 pertanyaan yang sangat mengecoh. Shiva sama sekali nggak diizinkan buat menyentuh amplopnya sama sekali. Dia cuma memiliki 1 kesempatan untuk menemukan mana amplop yang tepat untuk dipilih. Amplop pertama memiliki tulisan tidak ada cek. Amplop kedua memiliki tulisan cek ada di sini. Amplop ketiga memiliki tulisan cek tidak ada di yang kedua. Menurut kamu di mana nih amplop yang berisi cek itu berada? Aku bakalan kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang. Kalian udah nemu jawabannya? Selamat buat kalian yang menjawab amplop ketiga guys. Karena pernyataan di amplop ketiga itu benar ya. Hayo, siapa nih yang terkecoh sama pertanyaannya? Coba dong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Teka-teki ketiga. Rodi dan 2 anaknya sedang bermain di hutan kota. Saat dia sedang jalan-jalan, di depan mereka ada sebuah sungai yang sangat dalam dan cuma ada 1 perahu kecil. Tetapi perahu itu cuma bisa dinaiki 1 orang dewasa dan 2 orang anak aja tuh. Rodi dan 2 anaknya harus menyeberangi sungai itu untuk pulang ke rumah sebelum matahari terbenam. Lalu bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai itu? Coba kalian cari tahu gimana mereka bisa menyeberanginya dan aku bakalan kasih kalian waktu 10 detik dari sekarang ya. Oh iya, kalau waktunya masih kurang, kalian bisa pause video ini. Udah tahu siapa duluan yang bakalan nyebrang? Jadi jawabannya, pertama 2 anak Rodi yang menaiki perahu itu dan mendayung menyeberangi sungai. Terus 1 anak menunggu di seberang tuh. Kemudian seorang anak kembali mendayung dan menuju ke ayahnya. Selanjutnya anak laki-laki menunggu di sini dan Rodi menyeberanginya sungai tuh.
Lalu anak perempuan membawa kembali perahu itu menuju ke anak laki-laki. Dan terakhir mereka berdua mendayung bersama ke tempat ayahnya menunggu. Tara, mereka semua bisa pulang dengan selamat ya guys. Hayo, siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Rifki adalah seseorang yang suka banget camping dan menyusuri hutan guys. Pada hari Sabtu, ia dan temannya melakukan camping di sebuah hutan. Sesudah membangun tenda, temannya Denny ingin berkeliling sebentar untuk nyari kayu bakar guys. Setelah si Denny balik ke tempat mereka membangun tenda, tiba-tiba ia melihat Rifki udah tewas terbunuh. Dicurigai ada 3 orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rifki. Yang pertama ada Randy si pemburu. Ia berkata, aku sama sekali nggak tahu atas kematian temanmu. Aku dari tadi sedang memburu rusa dan sampai sekarang belum mendapatkannya. Yang kedua ada Jerry si fotografer. Ia berkata, aku lagi mengerjakan tugas kuliahku di sini. Aku baru aja memotret burung hantu yang sedang berburu. Aku juga sama sekali nggak tahu kenapa temanmu bisa terbunuh. Orang ketiga, Esa si petualang, ia bilang, aku lagi menyusuri hutan ini sama seperti kalian. Aku memang tadi mendengar suara teriakan dari arah sini, jadi aku bergegas ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Dari alasan yang mereka katakan, menurutmu siapa yang telah membunuh Rifki? Aku beri kamu waktu 5 detik untuk mencari tahu siapa pelakunya. Gimana guys? Udah tahu siapa yang telah membunuh Rifki? Jadi jawabannya adalah Jerry si fotografer ya guys. Kok bisa gitu? Karena mana mungkin ia memotret burung hantu yang sedang berburu atau mencari makan. Sedangkan burung hantu adalah hewan nokturnal yang suka beraktivitas di malam hari aja ya. Gimana? Susah nggak guys? Tenang, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di sebuah kota akan ada acara pameran baju paling mewah. Di acara itu akan mengundang model terkenal di dunia. Saat acara ingin dimulai, model itu ditemukan tewas di toilet guys. Akhirnya polisi datang dan ngecek lokasi terjadinya pembunuhan itu. Lalu polisi mencurigai 3 pelaku, yaitu hairstylist, penata busana, dan manajer. Hairstylist berkata, aku nggak tahu kenapa dia tewas. Aku baru saja memake up model lain yang ingin naik ke atas catwalk. Hari ini aku benar-benar sedang sibuk banget. Penata busana bilang, aku kaget saat mendengar kalau ia tewas dibunuh. Padahal aku lagi menyiapkan pakaian untuk ia gunakan. Aku jadi merasa sedih saat ini. Manajer berkata, aku seharian ini sibuk dengan HP-ku. Aku juga sangat shock mendengar ia telah tewas. Pasti ada orang yang tidak suka dengannya. Setelah polisi menanyakan 3 orang tersangka tadi, akhirnya polisi pun tahu siapa yang telah melakukan itu. Menurutmu siapa nih orang yang telah membunuh si model? Aku beri kamu waktu 5 detik untuk mencari tahu siapa pelakunya. Udah tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan itu? Jadi yang membunuh adalah hairstylist tuh guys. Masa kalau dia adalah seorang hairstylist, kenapa dia memake up model ya? Terus juga di guntingnya terdapat bekas darah tuh. Mungkin karena panik, ia jadi salah untuk menjawab ya. Kamu jawab apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Buat kamu yang masih salah, tenang aja. Masih ada teka-teki yang terakhir kok. Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-6. Di teka-teki yang ini menampilkan 2 orang yang lagi hamil besar tuh. Dengar-dengar katanya di antara mereka ada seorang ibu yang akan mencelakakan calon bayinya. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari tahu.
Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, langsung aja yuk cepet-cepetan kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika yang paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out, tahu.